Nah, di depan gue sudah ada Yamaha Grand Filano 2023. Oke teman-teman, jadi ini adalah Yamaha Grand Filano tipe Lux ya. Jadi Grand Filano ini ada dua tipe Neo dan tipe Lux. Bedanya ada di pilihan warnanya. Jadi kalau misalkan yang tipe Lux ini ada warna biru matte seperti ini, biru tua matte, sama warna white pearl ya. Kalau di tipe Neo ada 4 warna. Ada merah, biru telur asin, beige, sama hitam. Dan juga bedanya warna joknya teman-teman ya. Kalau tipe Lux ini dia warnanya coklat sama ada embroidery-nya hitam. Kalau yang Neo warnanya hitam polos biasa. Seperti biasa kita akan bahas dari segi desainnya. Jadi kalau secara keseluruhan motor ini mengadopsi desain retro modern ya teman-teman ya. Tapi kita coba lihat dari depan ya. Di batoknya ini mengadopsi desain yang membulat ya. Jadi sedikit beda sama Yamaha Fazio. Kalau Fazio kan oval dan bentuknya vertikal gitu. Kalau ini dia lebih ke segitiga kebalik gitu ya. Kayak diamond, kayak berlian bentuknya. Tuh kayak gitu teman-teman. Dan lampu depannya terdiri dari 2 klaster ya, yang atas sama bawah gitu. Ini yang atas adalah lampu kotanya, lampu biasa. Ini lampu beam ya, lampu high beam. Terus di tengahnya ada desain Grand Filano gitu. Ini menurut gua desainnya lumayan keren ya. Dan bentuknya tuh mengingatkan gua akan skuter-skuter ala Italia gitu teman-teman. Dan di bagian front leg shield ya, ini desainnya menganut apa ya namanya ya, bentuknya tuh kayak tuxedo gitu. Jadi ini kayak kerahnya gitu. Ini bagian dasinya tuh kayak tuxedo gitu. Ini kayak jas tuxedonya gitu rasanya gitu. Dan tengah ini adalah DRL ya. Ini nyala, lampu LED warna putih gitu. Di sini juga ada emblem Filano-nya tuh Grand Filano berupa emblem. Lampu sen di samping seperti ini, posisinya berdiri. Ini sudah lampu LED juga. Jadi lampu headlampnya, terus lampu senjanya atau DRL-nya, sama lampu sen kanan kirinya ini udah LED semua teman-teman. Untuk spakbornya bentuknya gini ya, membulat ya, dan dia lebar ya. Dan ini aksen garisnya ini nyatu sama si dasi gitu. Keren pokoknya deh. Nah di belakang ini bodinya mirip teardrop ya, kayak gitu tuh. Set ya, kayak teardrop gitu. Aksennya dia kesana menyatu sama bodi tangannya. Tapi ini sebenarnya bukan bodi monokok ya. Kalau ini plastik. Jadi semua ini plastik seperti Fazio. Bodi-bodi semua ada plastik. Dan di sini ada emblem Grand Filano juga timbul. Dan warnanya ini bukan chrome, bukan black chrome, tapi agak-agak kayak coklat kehitaman gitu teman-teman. Gue gak tau nama warnanya apa, tapi ini warnanya agak kecoklatan gitu dan gelap. Nah di bagian belakang gini ya, bentuknya melengkung ya, apa namanya, curvy gitu ya. Tuh, ini bokongnya tuh agak lebar gitu teman-teman. Tuh, jadi dia curvy, streamline. Nah lampu sennya seperti ini. Sama yang depan tuh garis desainnya mirip, tapi bentuknya beda. Gitu, nih seperti ini. Kalau belakangnya juga seperti ini, memanjang ke bawah, LED. Ini juga LED juga, gitu teman-teman. Nah ini adalah posisi ketika semua lampunya menyala. Ya, itu lampu low beam, ini lampu DRL-nya, dan ini lampu sen ya. Dia pakai hazard juga kan. Dan ini ketika lampu high beam menyala. Nah seperti itu. Dan untuk di belakang kalau nyala semua seperti ini, lampu sen kanan kirinya sama lampu rem dan lampu belakangnya teman-teman. Dan untuk joknya dia ada aksen jahitan di bagian penumpang depan ya. Terus lebar banget ini bagian belakangnya tuh, lebar banget. Cuman busanya bisa dibilang nggak terlalu empuk ya, agak keras menurut gue busanya gitu. Dan warnanya coklat serta ada bordir atau embroidery Grand Filano di samping sini. Jadi ini kesana kayak luxury gitu. Lalu desain behel seperti ini ya, standar banget ya. Ini gue nggak terlalu suka sih sama behelnya karena desain motornya secara keseluruhan udah apa ya, retro gitu, keren. Menurut gue bentuknya bulat-bulat ya, curvy. Terus tiba-tiba behelnya kayak behel motor bebek biasa gitu. Kayak mestinya bentuknya lebih retro lagi gitu. Dan yang unik tuh ini teman-teman, footstepnya. Nah ini footstepnya lebar banget, jadi nyaman banget buat penumpang belakang gitu. Gue udah nanya sama istri gue nyoba motor ini, pas dibonceng dia bilang enak banget nih footstepnya nih, lebar jadi kakinya tuh nggak sakit gitu. Masuk sih sama model keseluruhannya tuh. Lebar segini teman-teman tuh. Seperti ini lebarnya, lumayan banget. Untuk shockbreaker depan ini masih menggunakan teleskopik seperti biasa. Terus piringan cakram dan juga kaliper single piston ya teman-teman ya. Untuk ban dan velg ini menggunakan ring 12 ya. Dan bannya menggunakan produk dari Maxxis. Beda sama Fazio yang menggunakan Dunlop kalau nggak salah.
ini pakai Maxxis dan ukuran tapi sama, 110 per 70 12. Di belakang shockbreaker masih menggunakan shockbreaker tunggal sebelah kiri saja tanpa ada subtank, dan pengereman masih menggunakan tromol serta bannya dan velgnya sama seperti yang depan ya. Jadi bannya 12 inci, velg 12 inci, memakai Maxxis dan profil ban 110 per 70 ring 12. Bentuk kokpitnya seperti ini, speedometer seperti bagian depan tadi, seperti bentuk berlian ya, diamond ya. Terus ada 2 cluster juga. Ini speedometer, di sini ada multi information display-nya di sini. Dan tengah ada Grand Filano seperti batok lampu depannya. Spionnya bentuknya gini, oval tapi ada sedikit aksen. Tuh, dan dia bagian belakangnya ada chrome-nya. Hand grip mirip Fazio ya, bentuknya retro gitu, kanan kiri sama. Lalu di saklar sebelah kiri ada halo beam seperti biasa, lampu sen. Ini lampu sennya ya, switch-nya nih clicky banget, enak banget nih, kayak mahal gitu, beda sama Yamaha yang lainnya. Ada klakson di sini, dan ini sudah memakai engine start stop system, tuh ya. Ada lampu hazard di sini, dan ini tombol starter teman-teman. Untuk tampilan speedometer seperti ini. Tuh, jadi ada 2 cluster ya. Di sini speedometer, ini untuk indikator dari Yamaha Connect-nya. Di sini adalah MID-nya gitu ya. Ada macam-macam nih, ada fuel consumption di sini untuk yang real time. Terus ada jamnya di sini, ada fuel meter juga. Nah, real time fuel consumption ada di bawah yang di angka digital, sama yang di kanan ini yang meteran. Kita cek lagi satu, ada lagi average fuel consumption-nya ada juga. Terus baterai levelnya udah voltage-nya ya 12,7 seperti biasa. Sini indikator hybrid, apakah dia bekerja atau tidak. Lalu odometer sama trip meter. Itu aja teman-teman. Jadi speedometernya cukup gampang terbaca dan nggak nyakitin mata gitu. Di bagian deck tengahnya juga banyak mainan ya. Ini ada tempat isi bensin ya, atau fuel lid-nya. Di sebelah kanan ada soket 12 volt ya. Itu ya, power outlet. Dia ada covernya. Dan ini outputnya 1 ampere ya teman-teman ya. Terus di sini smart key ya, sudah keyless. Ini ada tombol pembuka kursi atau jok. Ini tombol pembuka fuel lid tadi. Di bagian bawah kolom kunci tadi, ini ada kantong ya. Ini buat minuman ya. Ini cukup dalam, meskipun agak sempit tapi cukup dalam tuh. Segini masuk, lumayan. Dan di tengah ada gantungan atau hook ya. Tuh, ini ada pengamannya, jadi bisa terkunci. Nah gitu. Dan untuk bagian dek kakinya ya, ini lebar banget teman-teman ya. Tuh, ini tuh gapnya lumayan tuh. Ini berarti 25 cm kurang lebih. Untuk gap dari sini ke sini 20 cm lah. Dan ini cukup lebar, jadi kalau misalkan kita bawa galon bisa bawa 2 kanan kiri dengan leluasa gitu. Dan juga bawa kantong belanja di tengah gitu teman-teman. Bentuk kunci motornya seperti ini ya. Tuh kilasnya seperti ini. Ada fitur answer back juga. Tuh kita tekan, dia nyala. Tuh bunyi. Tuh gitu ya. Jadi kalau kita parkir, kita lupa naruh motor di mana, tinggal tekan, ntar dia nyaut tuh gitu. Cara mengoperasikan seat atau fuel lid-nya dengan cara kita mesti tekan sekali, terus putar ke kanan sampai dia ke utusan open. Kita buka fuel lid di sini, dia akan kebuka di sini. Tuh, terbuka ya, bentuknya bagus banget. Tuh, kayak gitu. Di sini seat. Nah, ini buka jok. Tep, kita bisa buka joknya. Nah, teman-teman tuh gede banget bagasinya. Ini teman-teman ya, bagasinya super luas. Volumenya 27 liter. Ini bisa bawa helm half face di sini dan beberapa alat-alat kita perlu bawa, misalnya kayak jas hujan, sepatu segala macam di sini, tools, pokoknya bisa penuh di sini, bisa banyak banget. Dan enaknya ada lampunya, lampu LED gini buat kalau malam supaya terang dalamnya. Dan dapat toolsnya cuman obeng seperti ini, 1 biji doang. Tuh. Hehehe. Kalau motor zaman sekarang emang dapat alat simple cuman obeng doang palingan ya. Oke. Tutup lagi. Untuk mesinnya sendiri masih sama dengan platform Yamaha Mio seperti dulu, tapi ini ada hybrid ya teman-teman ya. Jadi ini Blue Core Hybrid, ini 125 cc, 2 klep SOHC, dan masih berpendingin udara. Spek lengkapnya ada di sini. Untuk dimensinya ya, kalau di kamera sepertinya kelihatan kecil ya. Cuma kalau dilihat aslinya sebenarnya cukup bulky motor nih, cukup bulky gitu. Jadi kayak tebel gitu ya. Speknya bisa lihat di sini teman-teman. Oke, biar nggak banyak basa-basi, langsung kita coba aja motornya. Oke, kita lihat motornya, langsung jalan.
Untuk yang pertama, rasa berkendaranya tuh halus, mirip seperti Fazio ya. Cuman shock breakernya ini terasa jauh lebih baik ya. Kalau Fazio kan keras, terutama yang belakangnya. Ini yang belakangnya menurut gue lebih empuk. Suspensinya di sini terasa lebih adem ya. Melibas polis tidur tuh lebih nggak harsh gitu, nggak keras. Dan dari segi ergonomi ini pas ya, buat gue yang tinggi 163 cm rasanya itu pas gitu. Cuma memang untuk napak kaki itu nih lebih jinjit ya dibanding Mio, bahkan dibanding NMAX sekalipun gitu. Ini terasa lebih tinggi ya, rasanya kayak bawa Lex. Mungkin karena bagiannya jok lebar jadi kita agak ngangkang gitu ya. Kita coba akselerasinya. Nah, untuk akselerasi bisa dibilang sama aja seperti Fazio, tidak istimewa ya. Jadi rasanya itu motor seperti tertahan tenaganya di RPM bawah terutama. Jadi pas tarikan awal tuh RPM-nya kurang teriak gitu. Coba tarikannya. Ya, RPM bawahnya kurang enak menurut gue. Tapi di tengah ya, itu dia tenaganya ada terus gitu. Ngawurnya nyebrang. Tenaga putaran tengahnya itu lumayan. Dalam arti bukan yang powerful banget, cuman dia cukup berisi ya. Dan dari segi handling cukup lincah ya, handlingnya cukup lincah. Tadi gue coba swerving, bermanuver zigzag gitu, itu cukup lincah. Cuman menurut gue masih lebih lincah Fazio. Mungkin kalau Fazio karena dibantu dengan stangnya yang rasanya lebih tinggi ya, jadi feel-nya berasa lebih ringan gitu untuk swerving atau manuver zigzag seperti itu, atau nyelip-nyelip ya. Untuk pengereman, nah seperti biasa menurut gue Yamaha ini pengeremannya yang depan terutama itu feel-nya enak ya, nggak pernah ngelosor gitu rasanya. Menurut gue feel-nya enak gitu. Jadi feel-nya tuh natural ya, remnya itu pakem dan dia tuh mengikuti kekuatan perasaan tangan kita gitu. Kalau kita nekennya halus, dia remnya halus. Kalau kita nekennya keras, dia cukup pakem. Nah ini berbeda nih untuk bantingannya menurut gue. Tadi lewatin speed trap seperti ini nih, nah kayak gini itu cukup halus ya, cukup nggak berasa. Kalau dibanding sama Fazio kemarin yang sebelum ini, yang speed trap seperti ini rasanya ya udah goyang tapi biasa aja, nggak gerak gitu rasanya. Dan ini posisi duduknya menurut gue cukup tinggi ya, cukup commanding. Buat teman-teman yang udah pernah nyoba Vespa Matic atau Vesmat, rasanya itu seperti itu kurang lebih untuk ergonomi. Tapi ini rasa berkendaranya jauh lebih halus menurut gue. Kalau Vesmat itu kan terutama di RPM bawah atau arikan awalnya itu ada geraknya ya biasanya. Kalau ini halus gitu, dari putaran bawah sampai lari 60 gitu itu halus. Untuk atasnya gue belum nyoba tadi. Ini tuh apa ya, motornya tuh kayak nggak ada getarannya gitu, rasanya tuh halus gitu, enak aja gitu. Jadi untuk harga 27 juta dapet motor dengan feel seperti ini menurut gue sangat value for money ya gitu. Karena nih eksklusifnya menurut gue rasanya kayak bawa Vespa, looksnya juga, terus dari desainnya dan pemilihan warna menurut gue cukup elegan dan luxury gitu. Tapi harganya kalau dibanding Vespa ini cuma separuhnya kurang lebih. Ini motor ini cukup irit ya teman-teman ya, karena kemarin pas pertama kali gue coba itu dia bisa 1 liter 52 untuk average-nya. Itu jalan rute Bintaro ya, jadi bukan rute yang terlalu banyak stop and go, dan juga bukan rute yang terlalu hanya lurus aja gitu. Ini cukup mewakilkan penggunaan kombinasi gitu. Motornya rasanya tinggi gitu. Kalau lihat Mio M3 kayak gini atau Honda Beat depan ini, mereka rasanya agak di bawah gitu posisinya. Ini commanding banget posisinya. Jadi kalau misalnya orang di bawah 160 cm, gue bisa bilang sih kayaknya akan kesulitan naik motor ini ya. Ini di kemacetan juga menurut gue cukup enak, nyempil-nyempil, nggak intimidatif bentuknya. Beda kayak lo bawa NMAX tuh kayak rasanya lebar ya gitu. Kalau ini tuh rasanya kecil gitu. Jadi buat nyelip tuh masih rasanya nggak kegambotan gitu, nggak kelebaran. Jadi yakin pede untuk nyelip-nyelip di kemacetan gitu. Oke, jadi tarikannya tuh smooth gitu. Ini motor untuk performasinya rasanya tuh bener-bener apa ya, gradual ya. Bisa dibilang malah cenderung flat ya. Jadi kayak tidak ada lonjakan tenaga yang berarti gitu. Kalau kita putar tiba-tiba pun tidak gitu. Dia benar-benar smooth gitu. Tapi nggak bisa dibilang pelan juga, karena
Ini kalau lihat di speedometernya dia naik terus gitu, speedometernya cukup cepat juga gitu. Benar-benar seperti gue bilang di awal tadi, bahwa untuk joknya ini dia enak karena lebar ya, lebar. Cuman busanya itu menurut gue cenderung agak firm, agak keras gitu. Tapi dia support banget sama pantat kita ya, karena dia lebar gitu. Jadi pantat kita tuh nggak ngerasa kayak sampingnya tuh berobos gitu. Tapi ini benar-benar menunjang atau mensupport bagian pantat kita dari kanan sampai kiri gitu. Cuman minusnya adalah nih keras aja sih, lebih keras dibanding motor Mio gua gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang pengemudi ya, melihat kokpit motor ini gitu, ini rasanya nggak naik motor yang kecil gitu. Rasanya kayak naik motor yang lumayan gambot gitu ya, karena bagian cluster speedonya ini lumayan gede gitu. Tapi tetap lebarnya tuh nggak kelebaran gitu, karena setangnya dari ke kiri kanan ini dia tidak lebar gitu teman-teman. Jadi gimana ya bilangnya ya, agak bingung gua. Rasanya agak besar, cuman tidak intimidatif ketika tadi kita pas nge-flip itu ya, kita masih pede gitu, karena motornya juga rasanya nggak terlalu besar juga. Nah itu bingung kan, gimana tuh? Mungkin ada teman-teman juga yang punya Vilano dan ngerasain pengalaman ini, karena kalau gue pribadi gue agak sulit menerjemahkan lewat kata-kata nih. Boleh komen di bawah mungkin yang tahu apa definisinya tepat itu. Kurang lebih tadi jalan-jalan segitu gue tidak ngerasa apa yang namanya ya, tidak merasa ada minus yang berarti ya. Paling tadi lebih ke joknya agak sedikit keras, sisanya faktor kenyamanan menurut gue cukup nyaman motor ini. Looks, apalagi gue suka looksnya, desainnya tuh cukup elegan dan gak neko-neko gitu, simple banget. Lalu dari segi performa ya, kita tidak bisa harapkan untuk motor di kelas ini untuk punya performa yang superior ya, tapi bisa dibilang ini cukup lah gitu. Untuk handling motornya cukup lincah. Untuk pengereman no complain lah ya. Rem depannya enak, rem belakangnya walaupun masih tromol juga masih enak. Suspensi cukup lembut, cukup oke lah suspensi. Gue nggak bisa bilang ini lembut banget, enggak, tapi cukup enak gitu. Dan yang paling penting adalah motor ini rasa benar-benar halus sekali, jadi nyaman gitu, nggak bikin cepet kesemutan kaki sama tangan gitu. Ini halus banget motornya, sumpah. Untuk di kelas ini praktis sama, belum ada lawan ya, karena ini bukan lawannya Scoopy yang jelas. Scoopy menurut gue masih di bawahnya dari rasa berkendara maupun rasa elegan dan premiumnya, beda menurut gue. Kalau di luar negeri sudah ada lawannya ya, dari Suzuki, yaitu Suzuki Saluto sama Honda Giorno. Cuman sayangnya di Indonesia Suzuki Saluto sepertinya nggak akan masuk di sini, karena Suzuki terlalu berpikir panjang untuk memasukkan model baru ke sini. Dan kedua, Honda Giorno ini baru saja launching, dan Indonesia ini belum dapat giliran launchingnya gitu. Jadi kita tinggal tunggu apakah Honda Giorno akan masuk ke Indonesia dan melawan ini, apakah dengan mesin 125 cc yang sama atau dengan mesin 4 klepnya Vario 160. Kita lihat kejutan dari Honda teman-teman. Oke, kalau gitu sampai sini aja mungkin gue bisa share reviewnya Yamaha Grand Vilano 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau mau nanya. Gitu, cabut dulu, ciao.